Baik semuanya, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang strategi belajar mengajar pada bagian yang selanjutnya, materi selanjutnya tentang hakikat pembelajaran. Yang perlu kita pahami yang pertama yaitu belajar itu apa sih gitu ya. Nah, bisa Ibu jelaskan di sini adalah kalau kita belajar tentang arti kata belajar itu adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Nah, perubahan tersebut ada beberapa, yaitu antara lain yang pertama ada perubahan internasional. Nah, apa itu Bu internasional? Perubahan internasional itu adalah perubahan yang terjadi karena pengalaman atau praktek. Jadi kalau misalkan Anda pernah kursus, kemudian Anda, ada perubahan, awalnya tidak bisa, kemudian bisa. Nah, melalui perubahan itu ada proses belajar. Nah, perubahan dari, pengalaman atau praktek itu, kita namakan dengan perubahan internasional ya. Yang kedua ada perubahan positif atau aktif. Artinya itu adalah perubahan yang bersifat positif sesuai dengan harapan belajar. Misal, dengan adanya awalnya saya tidak melakukan sholat, 5 waktu tepat. Nah, kemudian ada setelah mengikuti kajian, kemudian belajar ngaji gitu ya, ternyata sekarang bisa melaksanakan sholat, 5 waktu dengan tepat waktu. Nah, di situ ada suatu proses belajar gitu ya. Nah, itu dinamakan perubahan positif atau aktif gitu. Nah, yang selanjutnya, ketika kita melalui suatu proses belajar itu ditandai dengan perubahan bersifat efektif. Artinya perubahan itu, memberi pengaruh dan manfaat bagi pelajar. Kalau misalkan Bu, saya sudah kuliah loh Bu semester 3, tapi kok saya nggak ada perubahan bersifat efektif, positif, aktif, internasional. Nah, itu berarti ditanyakan, berarti ketika dia mengikuti perkuliahan itu tidak ada proses belajar. Kenapa? Karena tidak ada perubahan gitu. Jadi kalau misalkan, adanya perubahan itu disebut, apa ya, bersifat belajar, ada sifat belajarnya. Tapi jangan disangkut pautkan seperti ini ya, "Bu, pacar saya kok, ada perubahan ya, Bu, ya? Awalnya perhatian, sekarang nggak perhatian," gitu. Jadi, kalau seperti itu ya bukan proses belajar ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah, hakikat pembelajaran, apa ya, pelaksanaan pembelajaran yang ada di dunia pendidikan gitu ya. Oke, kembali lagi ke slide selanjutnya. Untuk komponen-komponen pembelajaran di sini itu, kita akan membahas tentang 4 komponen. Apa saja ya komponennya itu? Kita akan membahas 4 komponen dalam proses pembelajaran yang harus dilakukan, jika kalian nanti menjadi seorang guru gitu ya. Ada yang pertama menentukan tujuan yang spesifik dalam suatu kegiatan pembelajaran yang ingin Anda lakukan. Yang selanjutnya ada mengadakan penilaian pendahuluan. Yang ketiga ada merencanakan program pengajaran dan yang terakhir ada, tindakan evaluasi, gitu. Komunitas dalam proses belajar mengajar atau distribusikan dengan PBM, dalam melangsungkan, proses pembelajaran di sini kita memiliki 3 pola komunikasi. Nah, dulu waktu saat, mata kuliah media pembelajaran kita mengenal adanya komunikan dan komunikator. Nah, itu nanti akan kita bahas lebih, detail lagi, pola-pola komunikasi untuk membangun interaksi dinamis antar guru dengan siswa. Kalau dulu kita mengenal tentang adanya komunikan, komunikator, gimana, interaksinya dengan adanya dibantu dengan media dan lain sebagainya kan gitu ya. Semoga aja masih ingat. Nah, kali ini kita akan membahas yang pertama komponen, pola-pola tersebut. Yang pertama itu adalah komunikasi sebagai aksi komunikasi satu arah, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, dan komunikasi yang tidak hanya melibatkan sebagai transaksi, artinya tidak hanya, 1, 2 orang atau satu 2 arah gitu. Ini adalah,
semacam alur gitu ya, alur ketika kita melakukan suatu komunikasi. Ini ada guru, ini sebetulnya agak ke sana ini bagainya morat-marit. Guru dengan, siswa, guru dengan siswa satu, siswa 2 itu alur dari interaksi komunikasi sebagai aksi, interaksi, dan transaksi tersebut. Nah baik, untuk, selanjutnya ini adalah kita akan membahas kriteria keberhasilan pembelajaran. Ada beberapa kriteria, bisa diukur ketika pembelajaran itu berhasil. Yang pertama kriteria itu ditinjau dari sudut prosesnya atau by proses ya. Karena di sini nanti akan ada yang namanya by proses dan by product gitu. Kalau by proses itu pengajaran sebagai suatu proses interaksi dinamis sehingga siswa sebagai objek belajar dan, by product by product itu adalah pengajaran tidak semata-mata out and oriented tetapi juga, proses oriented gitu. Itu adalah kita kalau mengukur atau kriteria keberhasilan, pembelajaran. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama itu, faktor lingkungan yang datang dari diri siswa, terutama yang dimilikinya. Yang kedua ada faktor motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini ada minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, tentunya ini juga berbeda-beda. Masing-masing siswa memiliki, kebiasaan belajar sendiri-sendiri gitu. Kemudian ada ketentuan sosial ekonomi dan faktor fisik dan psikis. Kalau menurut, Carol hasil belajar itu, dipengaruhi 5 faktor. Apa itu 5 faktor ya? 5 faktor itu yang pertama adalah bakat pelajar, yang kedua itu waktu yang tersedia untuk belajar, dan yang ketiga ada waktu yang diperlukan siswa untuk menjelaskan pelajaran, dan yang keempat ada kualitas pengajaran, tentunya ini adalah guru gitu ya. Yang kelima itu adalah kemampuan individu itu sendiri gitu. Nah, ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi hasil belajar seseorang gitu. Nah, hasil belajar siswa itu, perlu kalian ketahui 76,6% ini dipengaruhi kompetensi guru dengan rincian sebagai berikut. Nah, berarti peran guru dalam hal, mempengaruhi hasil belajar siswa itu lumayan besar ya. Yang pertama itu adalah kemampuan guru mengajar. Bagaimana kemampuan guru mengajar itu, seperti apa cara mengajarnya. Yang kedua, penguasaan materi pelajaran dan sikap guru terhadap mata pelajaran. Nah, penguasaan materi pelajaran ini, yang bisa kita berikan bila mana, eee, guru itu mampu memberikan materi pelajaran itu secara runtut, secara jelas, secara gamblang, seperti itu. Termasuk sikap guru terhadap mata pelajaran tersebut gitu. Karena kalau guru SD itu kan sudah ndak per mata pelajaran ya, hampir semua itu, ya disajikan, dan guru harus mumpuni ya, harus mumpuni dari semua materi pelajaran yang akan diajarkan. Ada matematika, ada IPA, ada IPS, ada, PKN, ada seni gitu ya. Semua terintegrasi dengan tema, sehingga guru harus mampu menguasai serta menyikapi terhadap mata pelajaran yang, diajarkan, seperti itu. Jadi kalau nanti Anda menjadi guru, peran Anda sangat besar dalam keberhasilan hasil belajar siswa, gitu ya. Ini menurut penelitian yang sudah, ada. Baik, selanjutnya ini ada kualitas pengajaran dipengaruhi beberapa, karakteristik kelas ya. Apa aja? Yang pertama ada besarnya atau class size, banyak sedikitnya jumlah siswa. Kalau kita di SD itu kan maksimal 20, 25 ya untuk satu kelas itu sudah, idealnya gitu. Tapi kadang ada beberapa, yang saya temui SD itu ada yang satu kelas 2 orang, satu kelas 7 orang, itu masih ada di beberapa sekolah dasar. Ada juga yang SD-nya itu satu kelas 35 siswa, itu juga ada saya temui.
beberapa SD. Jadi, idealnya itu, 20 sampai 25. Nah, itu pun juga mempengaruhi ya dengan hasil belajar siswa. Yang selanjutnya ada suasana belajar atau demokratis akan memberikan peluang mencapai hasil yang optimal. Jadi ketika kita memberikan suasana belajar di kelas maupun di luar kelas itu kita tanamkan demokratis yang nanti bisa memberikan peluang untuk menjadi siswa itu mencapai hasil yang optimal. Jadi pinter-pinter kita mengelola kelas gitu ya. Manajemen kelasnya nanti yang akan kita maksimalkan di sini. Yang selanjutnya ada fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Tentunya ya, ketika kita memberikan pelajaran, tentunya fasilitas dan sumber belajarnya juga perlu kita perlu kita tetapkan atau perlu kita berikan seperti itu, sehingga kualitas pengajaran yang diberikan itu juga boleh apa namanya mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Gitu. Oke, itu tadi adalah sajian singkat yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, sehat selalu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.